Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ananda sekalian di rumah? Alhamdulillah, kami harap semua sehat walafiat. Anandaku sekalian, materi kita pada kali ini kita akan membahas tentang tarikhul Islam. Tentang tarikhul Islam. Apa itu tarikhul Islam? Tarikhul Islam adalah sejarah agama Islam atau peradaban Islam di zaman dahulu. Anandaku sekalian, tarikhul Islam pada kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah khalifah-khalifah atau pemimpin-pemimpin Ar-Rasyidin yang mendapatkan petunjuk dari siapa? Dari Nabiullah Muhammad SAW. Sehingga dalam suatu hadis disebutkan, alaikum bisunnati wa sunnatu khulafair rasyidin al-muhdiyyin. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bagi kalian umat Islam adalah sunnah-sunnahku, katanya Nabi, dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin sesudahku yang telah mendapat petunjuk. Siapa saja khulafaur rasyidin tersebut? Khulafaur rasyidin tersebut ada 4. Yang pertama ada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Khalifah Umar bin Al-Khattab, yang ketiga ada Khalifah Utsman bin Affan, dan ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Anandaku sekalian, sepeninggal Nabiullah Muhammad SAW muncul sebuah permasalahan di kalangan umat Islam yang tiada lain adalah sebuah permasalahan siapakah yang akan melanjutkan khalifah seperti Rasulullah SAW. Siapa yang akan menjadi pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad ini tiada. Maka terjadi banyak perdebatan antara sahabat yang menerus Rasulullah SAW. Ada sebuah pendapat bahwasanya gimana kalau misalnya dibagi jadi 2 negara saja. Satu negara itu adalah negaranya kaum Ansor, dan satu negara adalah kaum Muhajirin. Maka hal ini disanggah oleh sahabat yang lain, jika ada 2 negara seperti itu, maka kelak akan menjadi perpecahan. Tetap saja satu pemimpin. Akhirnya sahabat Umar bin Khattab menunjuk orang yang paling layak untuk menjadi khalifah setelah Nabiullah Muhammad SAW adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Mengemban beban khalifah sebagai pemimpin setelah Nabiullah Muhammad SAW bukanlah hal yang mudah. Banyak perjuangan. Karena apa? Karena para sahabat yang sebelumnya ini dipimpin oleh Nabiullah Muhammad SAW sekarang berubah. Yang memimpin bukanlah Nabiullah Muhammad SAW. Jika Nabiullah Muhammad SAW senantiasa dapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemimpin sesudahnya tidak pernah mendapatkan wahyu dari siapapun, melainkan pemimpin selanjutnya adalah mereka yang berpegang teguh dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Maka tugas Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah tugas yang amat berat untuk mempersatukan kembali dan membawa umat Islam kepada jalan yang benar. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terus melanjutkan perjuangan Nabiullah Muhammad SAW. Termasuk Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengirim pasukan Usamah bin Zaid ke negeri Syam bagian selatan untuk melawan tentara Bizantium. Jadi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq melakukan perluasan wilayah negara Islam. Salah satunya itu di waktu yang bersamaan pula, maka ada juga para suku Badui. Suku Badui ini adalah orang-orang Arab yang suka berpindah-pindah tempat dan baru-baru masuk Islam di zaman akhir-akhir Nabi. Apa yang dilakukan para suku Badui ini? Para suku Badui ini menolak untuk membayar
membayar zakat. Alasannya apa? Dulu kita membayar zakat itu karena ada Nabiullah Muhammad SAW. Dan sekarang karena Nabiullah Muhammad SAW tidak ada, maka membayar zakat itu sudah tidak wajib lagi. Akhirnya diperangilah oleh Khalifah Abu Bakar bahwasanya zakat itu adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam, dan barang siapa yang tidak membayar zakat maka mereka termasuk orang-orang murtad yang keluar dari agama Islam dan harus diperangi. Akhirnya mereka pun kembali membayar zakat. Apakah cukup itu saja usianya? Ada lagi. Apa? Muncullah pemberontakan yang lain. Salah satunya muncullah nabi palsu. Jadi ada orang ngaku-ngaku menjadi nabi. Namanya siapa? Namanya adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya Khalifah Abu Bakar dengan tegas menyuruh Panglima Besar Khalid bin Walid untuk memerangi tentara Musailamah Al-Kadzdzab, dan perang ini disebut perang Yamamah, dan akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab berhasil dibunuh oleh seorang sahabat yang namanya Wahsy, dan akhirnya tidak ada lagi namanya nabi palsu. Hingga tahun pertengahan masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq di tahun 633 Masehi, umat Islam sudah bisa dipersatukan kembali seluruhnya dan bisa kembali menjalankan agama Islam dengan sebenar-benarnya. Masa kekhalifahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini tidak lama, hanya 2 tahun, mulai tahun 632 Masehi sampai di tahun 634 Masehi, hanya 2 tahun. Namun alhamdulillah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mampu mempersatukan kembali umat Islam. Setelah mampu mempersatukan kembali umat Islam menjadi umat Islam yang sebenar-benarnya, dan melihat perang Yamamah terjadi, di perang Yamamah itu banyak para penghafal Al-Quran, para hafid Al-Quran yang gugur di medan perang. Maka setelah itu atau kala itu Khalifah Abu Bakar pun memerintahkan untuk memulai membukukan Al-Quran. Agar apa? Agar Al-Quran ini tidak hilang. Karena apa? Karena hafid Qurannya banyak yang terbunuh di medan perang. Nah, anandaku sekalian, tugas Ananda kali ini adalah membuat resum cerita atau membuat cerita ringkas seputar Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Materinya dari mana? Materinya bisa dari sekelumit kisah yang saya sampaikan. Nanti dicari juga materinya ada di buku Al-Islam, materi tentang tarhil Islam seputar Khulafaur Rasyidin. Resumnya atau ceritanya tidak boleh diketik, melainkan harus ditulis tangan dengan tangan kalian sendiri. Setelah selesai ditulis tangan, baru difoto kemudian dijabrikan ke saya. Paham tuh? Ya, terima kasih. Semoga kita sebagai generasi penerus umat Islam bisa meneruskan perjuangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.